Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur dan bersuka cita kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online. Meskipun kita masih ibadah secara online, tapi marilah kita tetap menjaga kasih kita kepada Tuhan. Kerinduan kita akan hadirat-Nya, dan biarlah roh kita tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Di dalam segala keterbatasan yang ada, biarlah kita datang membawa hati kita yang rindu, yang haus, yang lapar akan Tuhan. Karena sesungguhnya Dia Tuhan, Allah yang melihat sampai ke dalam hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kau rindu bersekutu dengan kami Tuhan. Kau rindu untuk menyatakan kasih-Mu bagi kami ya Allah. Saat ini juga Tuhan, kami mau membawa hati kami yang penuh dengan ucapan syukur bagi-Mu. Sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat pujian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, berikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatiku lewat nyanyian hatiku. Oh, biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah,
Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Dan inilah yang menjadi keinginan kami ya Bapa. Untuk selalu berada dalam hadirat-Mu. Merasakan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Biarlah apa yang kami miliki, apa yang kami persembahkan saat ini, boleh berkenan kepadamu dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah. Betapa kami bersyukur memiliki Allah yang sangat baik bagi kami Tuhan. Allah yang memiliki rancangan yang luar biasa bagi kami. Meskipun seringkali kami tidak mengerti, namun ajarkan kami untuk tetap menyadari bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan lebih banyak dari apa yang sanggup kami doakan dan kami pikirkan. Sebab apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul dalam hati kami, dan tidak pernah terpikirkan, itu yang Kau sediakan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan
ya Tuhan, Kau Allah yang sanggup menyatakan janji-Mu itu dalam hidup kami. Terima kasih. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagi-Mu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah terpikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah terpikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan. Terima kasih Tuhan, segala yang terbaik sudah Engkau sediakan bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau baik bagi kami Tuhan. Syukur kami naikkan kepada-Mu Bapa, Allah kami yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, dan tidak ada yang tidak mungkin bagi kami anak-anak-Mu, sebab hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih, kami percaya janji-Mu yang ajaib akan digenapi di dalam kehidupan kami. Haleluya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadi
Kami percaya dan kami menaruh harap kami kepadamu, kepada Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang tidak pernah lalai dalam menggenapi janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kemenangan sudah Engkau sediakan bagi kami semua. Haleluya Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami datang membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bangsa kami ada dalam hati-Mu. Engkau tidak pernah memalingkan mata-Mu, hati-Mu dari bangsa ini Tuhan. Bangsa ini ada dalam hati-Mu dan begitu melekat dengan Engkau. Engkau mengasihi bangsa ini Bapa. Kami memohon kepadamu, lawatan-Mu terjadi atas bangsa ini Tuhan. Begitu banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau dan memerlukan Engkau ya Bapa.
Biarlah Tuhan lewat cara apapun, Kau sanggup untuk menjamah, Kau sanggup untuk melawat, Kau sanggup untuk melembutkan setiap hati. Sehingga mereka boleh berjumpa dengan Engkau dan mengakui Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat yang hidup atas hidup mereka Bapa. Dan biarlah Tuhan, setiap lutut boleh bertelut menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah satu-satunya yang layak untuk kami sembah. Memberkati Pak Jokowi sebagai pemimpin kami, semua staf yang sudah Kau pilih dan tetapkan, semua menteri, biarlah mereka semua mendukung Pak Jokowi. Bersatu hati untuk memulihkan keadaan bangsa kami ya Bapa. Teguhkan, kuatkan hati Pak Jokowi Tuhan. Jaga, lindungi, sertai dia Tuhan. Jauhkan dari segala niat-niat orang jahat ya Bapa. Biarlah Engkau terus memberikan hikmat kepadanya, sehingga Pak Jokowi dapat memimpin bangsa ini menuju keadaan yang lebih baik lagi ya Bapa. Kami berdoa juga buat pandemi yang saat ini sedang terjadi di dunia ini Tuhan. Kami memohon dan kami tidak henti-hentinya berdoa, biarlah pandemi ini segera berlalu Tuhan. Sehingga keadaan dunia ini boleh kembali dipulihkan. Kami boleh beraktivitas dengan seperti biasa kembali. Kami boleh bekerja, berusaha, bersekolah dengan normal kembali ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lewat semua pandemi ini ada rancangan-Mu yang ajaib yang akan Kau genapi bagi bangsa dan bagi dunia ini Bapa. Kami berdoa juga buat kota Cilegon, kota di mana kami tinggal. Kami bersyukur kami berada di kota ini. Dan biarlah kami boleh menjadi pensyafaat bagi kota ini Tuhan. Kami boleh berdiri membela kota ini di hadapan Engkau Tuhan. Kota yang sudah begitu lama tertutup berabad-abad ya Tuhan. Kota yang menolak Engkau Tuhan. Kami memohon, kami berdoa biarlah belas kasih-Mu turun atas kota kami Tuhan. Lawatan-Mu, hujan keselamatan dan pertobatan terjadi atas kota ini Bapa. Sehingga setiap hati yang keras Kau lembutkan ya Tuhan. Memberkati kota ini dengan damai sejahtera. Memberkati kota ini dengan hal-hal yang terbaik yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan juga buat GPI Petra yang sudah Kau tetapkan di kota ini. Kami percaya Tuhan, Kau memiliki rancangan yang besar, ajaib dan luar biasa melalui gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah melalui gereja ini Tuhan, kota kami juga diberkati. Melalui gereja-Mu ini Tuhan, masyarakat kota Cilegon ini boleh mengenal Engkau. Dan biarlah Tuhan, setiap jemaat-Mu juga boleh dibawa semakin bertumbuh, semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau, hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu Bapa. Memberkati Bapak Gembala kami, wakil, dan semua staf, semua pengurus Tuhan yang ada di GPI Petra ini. Biarlah kami boleh bersatu hati, bergandengan tangan, membangun kerajaan-Mu di kota ini Tuhan. Setiap roh-roh yang bukan berasal daripada-Mu, yang mencoba untuk memecah belah, yang mencoba untuk menghancurkan gereja-Mu, kami tengking, kami halaukan, kami patahkan dalam nama Yesus. Gereja-Mu adalah milik-Mu, Engkau yang berkarya, Engkau yang bekerja di dalamnya Bapa. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan jemaat-Mu juga ke dalam tangan-Mu Bapa. Setiap mereka yang saat ini sedang berbeban berat, yang dalam pergumulan, sakit penyakit, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada jalan keluar Tuhan. Engkau yang sudah menyerahkan nyawa-Mu, mencurahkan darah-Mu, mati bagi kami semua. Engkau menanggung setiap dosa, kesalahan, sakit penyakit kami, dan pergumulan-pergumulan kami. Engkau sudah menyediakan yang terbaik bagi kami. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami, itu yang sudah menanggung semua penderitaan kami, sakit penyakit kami. Dan Kau memberikan kelegaan, Kau memberikan kesembuhan, Kau memberikan jalan keluar, kedamaian, Kau memberikan kelimpahan bagi kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan, kalau saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Kau bekerja di dalamnya. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan, penghiburan, berkat bagi kami semua yang mendengar. Terima kasih Bapa, karena
berdoa mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar? Senang sekali bisa kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian Jemaat GBI Petra Cilegon. Saya berharap semua kita dalam keadaan baik. Kalau ada di antara kita yang mengalami sakit penyakit, saya berharap kita lewat ibadah kita pada hari ini, Tuhan memberikan kita kesehatan kembali, pemulihan kembali, sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal kembali. Kalau ada di antara kita yang mengalami kelemahan di dalam iman kita, di dalam jiwani kita, saya berharap Roh Kudus memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesegaran yang baru di dalam Dia. Saya percaya firman Tuhan akan mengerjakan hal tersebut di dalam kehidupan kita. Terima kasih buat Bapak Gembala yang memberikan saya kesempatan kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Meski masih dalam ibadah online, saya berharap di waktu-waktu ke depan kita bisa berjumpa di dalam ibadah onsite. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu. Kalau hari ini kami boleh beribadah dalam ibadah online, kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada. Berikanlah kepada kami roh hikmat dan wahyu, untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagaimana kita ketahui bahwa hari-hari ini kita melewati sebuah masa yang tidak mudah untuk dilewati. Masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Di mana pada hari-hari ini saya menggambarkan sebuah peristiwa hari ini kita sebagai seorang pelari yang bukan hanya sekedar berlari sprint, tapi kita dituntut hari ini untuk berlari secara maraton, berlari dengan jarak yang cukup panjang. Karena kita sama-sama tahu bahwa hari-hari ini kita berharap semua segera berakhir. Tapi sampai hari ini belum ada kepastian kapan semua ini berakhir. Artinya, saudara dan saya dituntut untuk memiliki stamina yang kuat. Saudara saya dituntut untuk memiliki kekuatan untuk melintasi hari-hari ke depan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan beberapa poin, beberapa hal untuk kita boleh mengalami kekuatan itu, untuk kita boleh mengalami stamina itu, untuk melewati hari-hari kita ke depan, di mana kita melewati situasi dan kondisi yang tidak menentu. Nah, apa saja yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan pada hari ini untuk kita mengalami kekuatan yang ekstra, untuk kita boleh senantiasa memiliki kehidupan yang terus bergairah ke depan, memiliki kehidupan yang terus berpengharapan ke depannya di tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu hari-hari ini. Bagaimana kita meresponi hari-hari ini sehingga kita terus bisa berdiri tegak, berjalan dengan tegak bersama dengan Tuhan Yesus tentunya. Mari buka dengan saya firman Tuhan pada hari ini dari dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang kelima. 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat 11, Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang kita baca baru saja, saya menemukan ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Ada 3 hal yang kita bisa hidupi sebagai bentuk respon kita terhadap situasi dan kondisi yang tidak menentu hari-hari ini. Ada 3 hal yang kita bisa lakukan untuk kita boleh terus mengalami kekuatan dalam kehidupan kita di tengah situasi yang begitu panjang ini, yang kita belum tahu kapan berakhirnya. Tapi saya percaya firman Tuhan selalu memberikan kekuatan buat setiap kita. Yang pertama, saudara, apa yang harus kita buat, yang harus kita kerjakan? Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Jadi yang pertama, saudara, kita bisa lihat dari ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca. Respon kita untuk melewati hari-hari ini adalah, saudara dan saya, kita semua diminta untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bilang sama saya, merendahkan diri. 1, 2, 3, merendahkan diri. Ya, Tuhan mau saudara dan saya merendahkan diri. Apa sih sikap yang merendahkan diri? Sikap yang merendahkan diri tentunya sikap di mana kita menghormati Tuhan, sikap di mana kita menyatakan bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kita. Artinya, segala sesuatu yang terjadi pada hari-hari ini, kita percaya bahwa Tuhan masih pegang kendali. Karena itu kita tidak perlu komplain, kita nggak perlu menggerutu. Nah, saudara, kalau orang tidak merendahkan diri, tentunya dia akan berkata, "Tuhan, kenapa ini terjadi begini? Harusnya kan seperti ini. Tuhan, kenapa ini terjadi seperti ini? Harusnya kan seperti ini. Tuhan, saya kan sudah melayani, saya sudah memberi, saya sudah mengerjakan banyak hal. Kenapa saya mesti mengalami ini? Harusnya kan bla 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 bla," dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi berbeda kalau saudara dan saya mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kita berkata bahwa Tuhan, saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Karena itu saya tidak akan bisa melewati hari-hari yang sulit ini tanpa Tuhan. Karena saya percaya segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Oleh karena itu, segala sesuatunya aku menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Nah, itu adalah reaksi, itu adalah sikap daripada orang yang mau merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri akan datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur sambil berkata, "Tuhan, tolong saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya nggak mengerti apa yang sedang terjadi hari-hari ini dan bagaimana saya menyikapinya." Saya percaya orang yang merendahkan diri, dia akan datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dia akan datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Dan saya percaya pada waktu kita memiliki hati yang hancur, pada waktu kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya kekuatan yang baru setiap hari, kekuatan yang baru setiap waktu. Karena Tuhan akan menuntun setiap saudara dan saya untuk melewati hari-hari yang kita lalui. Sebagaimana yang firman Tuhan tuliskan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-57. Yesaya pasal 57 ayatnya yang ke-15. Yesaya pasalnya yang ke-57 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Yesaya 57 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. "Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang kita baca, kita bisa melihat bagaimana Tuhan bersemayam, bagaimana Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi orang-orang yang mau rendah hati di hadapan Tuhan, bagi orang-orang yang mau remuk hatinya
datang kepada Tuhan. Sambil berkata, Tuhan, saya bukan apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak mengerti apa-apa, saya butuh Tuhan, saya butuh penyertaan Tuhan, saya butuh pendampingan dari Tuhan, saya butuh tuntunan daripada Tuhan. Saya percaya orang yang merendahkan diri, orang yang datang dengan rendah hati, orang yang datang dengan remuk hati, dia akan mengalami kekuatan dari Tuhan. Sebagaimana kitab tadi Yesaya berkata, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, saudara. Dan dikatakan demikian, untuk apa di situ? Ya, kalimat berikutnya dikatakan, untuk menghidupkan semangat. Wow, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Saudara, bukankah ini yang kita butuhkan di saat kita melewati situasi dan kondisi yang belum atau tidak menentu, yang belum tahu kapan berakhirnya? Kita membutuhkan semangat yang baru setiap hari. Dan Tuhan memberikan semangat kepada orang-orang yang mau rendah hati di hadapan Tuhan. Dan dikatakan demikian, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Ya, ada banyak orang yang mulai patah semangat, hatinya hancur, ya, nggak tahu lagi mesti berbuat apa. Tapi waktu kita merendahkan diri, kita datang dengan rendah hati, Tuhan akan menghidupkan kembali hati orang-orang yang remuk. Tuhan menghidupkan kembali. Hari ini saya berdoa buat setiap kita. Kalau ada di antara kita yang mengalami kelemahan, baik secara iman kita terutama, kita mulai mengalami bertanya-tanya dalam diri kita, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Saya berharap pada hari ini Tuhan akan menghidupkan kembali hati saudara. Tuhan akan memberikan semangat kembali buat kehidupan kita. Mari jalani hari-hari ini dengan sikap yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya percaya pada waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, di mana Tuhan akan menguatkan saudara dan saya. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Dia akan menghidupkan kembali semangat dalam diri kita. Beberapa di antara kita, atau mungkin banyak orang di luar sana, yang sudah mulai patah semangat, saudara. Ya udahlah, ya kalau begini ya sudahlah. Ya mau bagaimana lagi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi hari ini, saya berharap firman Tuhan menguatkan kita untuk kita tidak patah semangat. Karena Tuhan selalu memberikan semangat yang baru buat orang-orang yang rendah hati. Buat orang-orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Buat orang-orang yang mau hancur hati datang kepada Tuhan. Nah, itu reaksi atau respon kita yang pertama. Bagaimana kita menyikapi hari-hari yang tidak menentu seperti sekarang ini. Dan kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari ayat firman Tuhan ini? Yang kedua, kita akan lihat sama-sama, saudara, firman Tuhan kembali dalam ayatnya yang ketujuh, ya, 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketujuh sekarang. 1 Petrus pasal yang kelima, ayatnya yang ketujuh. Firman Tuhan berkata demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya. Luar biasa firman Tuhan ini. Saya bacakan sekali lagi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya di masa-masa yang tidak menentu seperti sekarang ini, muncul kekhawatiran di hati kita. Muncul ketakutan, kegentaran akan hari depan. Kira-kira bisa nggak kita melewati semuanya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, khawatir itu boleh-boleh saja, wajar. Tapi sekali lagi, jangan sampai hati kita dikuasai oleh kekhawatiran. Sehingga saudara malas mengerjakan banyak hal. Sehingga saudara mulai tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ya, sehingga saudara mulai stuck dalam sebuah posisi, dalam perjalanan kehidupan saudara. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Bilang sama saya, serahkanlah segala kekhawatiranmu padanya. 1, 2, 3, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ini adalah sikap kita untuk mengalami kekuatan dari Tuhan dalam melewati hari-hari yang sulit dalam kehidupan kita.
Apa itu? Menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan yang kita baca memberikan alasan kepada kita. Kenapa kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan? Ayatnya yang ke-7 dikatakan, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, dengan jelas sekali firman Tuhan berkata, kita harus menyerahkan kekhawatiran kita. Sebab Tuhanlah yang memelihara kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang berkata, Pak, saya dipelihara oleh gaji saya dipelihara oleh konsumen-konsumen saya dipelihara oleh customer saya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang berkata, saya dipelihara oleh pelayanan saya, dan lain sebagainya. Hari ini saya mau beritahu, pelayanan, gaji, customer saudara, ya, para pelanggan saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, semua itu cuma sarana, salah satu sarana untuk Tuhan memelihara hidup saudara. Jadi yang memelihara hidup kita bukanlah gaji kita. Yang memelihara hidup kita bukanlah pekerjaan kita. Yang memelihara hidup kita bukan bisnis kita, bukan para customers kita, bahkan yang memelihara kita bukan pelayanan kita. Tetapi Tuhanlah yang memelihara saudara dan saya. Tuhan yang pelihara kita. Gaji dan lain sebagainya itu cuma salah satu sarana. Kenapa saya bilang salah satu? Artinya begini, Tuhan bisa pakai apa aja. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai apapun untuk memelihara kehidupan saudara dan saya. Tuhan bisa pakai semua cara untuk memelihara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang harus kita syukuri adalah hari ini saudara dan saya masih ada. Karena saya merasakan bahwa ada banyak hal di masa-masa yang lampau. Pada waktu awal-awal pandemi, banyak orang berpikir, termasuk saya, berpikir hal yang demikian. Tuhan, kira-kira mampukah saya melewati bulan ini? Dan apa yang terjadi, saudara? Dengan berbagai macam jenis tantangannya, dengan berbagai macam jenis persoalannya, dengan berbagai macam jenis tagihan yang harus kita bayarkan. Tagihan-tagihan fix seperti listrik dan lain sebagainya yang harus kita bayarkan. Dan puji Tuhan, bulan tersebut lolos. Lalu mungkin ada pertanyaan lagi dalam diri kita. Bulan berikutnya bagaimana? Bulan berikutnya bagaimana? Bulan berikutnya bagaimana? Dan terbukti sampai hari ini, saudara dan saya sudah melewati pandemi. Hampir 1,5 tahun lamanya. Apa namanya? Semuanya itu. Kalau bukan karena Tuhan yang memelihara kehidupan saudara dan saya. Tuhanlah yang memelihara kita. Tolong digarisbawahi. Tanamkan dalam hati saudara, tanamkan dalam pemikiran saudara bahwa Tuhanlah yang memelihara kita. Karena Tuhan yang pelihara kita, Dia bisa banyak kerjakan lewat berbagai macam cara. Saya mendengar, bahkan menyaksikan, ada banyak orang yang bersaksi hari-hari ini ketika suaminya di PHK. Apa yang terjadi? Tuhan buka keran berkat lewat istrinya, saudara. Bahkan ada yang Tuhan buka keran berkat lewat anak-anak mereka. Aduh, ada banyak hal. Ada banyak hal di mana Tuhan menunjukkan bahwa Dialah yang sanggup memelihara kehidupan saudara dan saya. Karena itu firman Tuhan ingatkan kepada kita pada hari ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Tuhanlah yang memelihara kehidupan saudara dan saya. Itu poin yang kedua. Bagaimana kita boleh terus meresponi, menyikapi hari-hari yang tidak menentu pada saat ini. Poin yang ketiga, saudara, apa yang kita bisa pelajari? Firman Tuhan, belajar. Firman Tuhan mengajarkan kita di ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-8, ayatnya yang ke-9. Berkata demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi poin yang ketiga, Tuhan mau saudara dan saya sadar dan berjaga-jagalah.
Sekali lagi, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kenapa kita diminta untuk sadar dan berjaga-jaga di masa-masa yang seperti sekarang ini, di masa-masa yang kita tidak tahu kapan selesainya, di masa-masa yang cukup panjang yang kita lewati? Kenapa kita diminta untuk sadar dan berjaga-jaga? Satu hal yang kita bisa pelajari bahwa iblis bisa pakai apapun juga, termasuk situasi dan kondisi yang hari ini sama-sama kita alami, untuk menarik kita, untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Iblis akan menarik saudara untuk menjauhi pribadi Tuhan. Iblis akan berusaha untuk membawa saudara untuk tidak lagi, bahkan meragukan akan pribadi Tuhan. Nah, oleh karena itu kita mesti berjaga-jaga. Ingat, kekuatan kita ada pada Tuhan. Jangan pernah kita menyimpang ke kanan ataupun ke kiri di tengah situasi dan kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di luaran sana saya banyak mendengar ada banyak orang yang mulai menghalalkan segala cara untuk bisa survive dalam melewati masa-masa sulit. Hal-hal yang bertabrakan dengan firman Tuhan, hal-hal yang melanggar firman Tuhan mereka buat, mereka kerjakan. Yang penting saya bisa survive. Yang penting saya bisa melewati semuanya. Nggak peduli dengan yang lain, nggak peduli dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kita. Ya, Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Iblis bisa pakai apa aja untuk membawa saudara menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu, saya banyak melihat ya hari-hari ini terima SMS yang macam-macam saudara. Mulai ada yang menawar, banyak yang ditawarkan, terutama cara mendapatkan rezeki, cara mendapatkan uang dengan cara cepat, saudara. Ada yang mulai judi online lah yang ditawarkan. Ya, orang kalau udah gelap mata, udah yang penting pokoknya bagaimana caranya dapat duit, dah ikut aja dah. Tuh, bayangin saudara ya. Sampai ada yang investasi yang ternyata bodong, dan akhirnya uang yang ada di tangan ditaruh semuanya, dan akhirnya karena dia bodong, karena dia nggak resmi, akhirnya penipuan terjadi. Dan apa yang terjadi? Banyak orang yang akhirnya kehilangan hartanya yang dimana dia harus simpan untuk waktu-waktu ke depan. Banyak hal, sampai hal-hal yang pesugihan juga ditawarkan lewat SMS, bagaimana mendapatkan rezeki goib. Aduh, banyak hal sekali saudara. Tapi hari ini saya mau ingatkan saudara, bagaimana Tuhan Yesus di tengah kesulitannya ketika dia ada di padang gurun, ketika dia mengalami kelaparan, dia diuji. Dan apa yang terjadi? Iblis berkata kepada dia, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu menjadi roti." Saudara, di tengah kelaparan, roti sangat berharga. Tapi apa yang terjadi? Yesus tidak mengubah, Yesus tidak mengerjakan hal tersebut. Sekalipun dia bisa mengerjakan hal tersebut, tapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Karena satu hal yang saya pelajari, bahwa Yesus memiliki prinsip bahwa dia tidak akan mentaati iblis. Artinya begini, sekalipun di masa-masa yang sulit, di masa yang sukar, dia tidak mau makan dengan cara yang iblis sodorkan. Hari ini demikian juga dengan kita. Sekalipun kita ada di masa-masa yang sulit, kita ada di masa-masa yang sukar, jangan pernah makan dengan cara yang iblis sodorkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Artinya saudara dan saya harus dipenuhi oleh firman Tuhan. Ya, penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Karena hanya dengan firman Tuhan kita bisa melawan setiap tipu muslihat iblis di kondisi yang tidak menentu hari-hari ini. Lawanlah dia. Nah saudara, apa yang terjadi ketika kita mengerjakan 3 hal tersebut? Bagaimana saudara dan saya diminta untuk merendahkan diri? Bagaimana saudara dan saya juga boleh menyerahkan kekhawatiran saudara kepada Tuhan? Bagaimana saudara dan saya juga diminta untuk terus berjaga-jaga, terus berdoa, terus berjaga-jaga ya terhadap situasi dan kondisi yang terjadi hari-hari ini. Ayat yang ke-10 berkata, "Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus dan kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya." Dari ayat firman Tuhan yang kita baca, kita bisa melihat bagaimana Tuhan ya dalam kemuliaannya,
yang kekal akan melengkapi saudara dan saya. Tuhan akan meneguhkan saudara dan saya. Tuhan akan menguatkan saudara dan saya. Dan Tuhan akan mengokohkan saudara dan saya. Tuhan akan mengokohkan kita. Meski jalan yang kita tempuh begitu panjang, tidak tahu kapan selesainya hari-hari ini. Tapi saya percaya, kalau Tuhan berjanji Dia akan menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan kita. Berapa panjang pun jalan yang kita tempuh, kita akan terus mengalami kekuatan yang baru di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 3 hal yang tadi kita bisa pelajari sama-sama pada hari ini. Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan hidup terus berjaga-jaga hari-hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh dibagikan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan buat setiap kami. Firman Tuhan boleh mengarahkan dan menuntun kami untuk melewati hari-hari yang ada ke depan. Aku berdoa Tuhan, lewat untuk anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kepada mereka kesembuhan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan setiap anak-anak-Mu. Aku berdoa kalau ada di antara mereka yang mengalami kedukaan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Roh Kudus Engkau ada di dalam hati setiap kami, memberikan penghiburan dan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengalami persoalan di dalam finansial. Bapa, aku percaya Engkau sanggup memenuhi setiap kebutuhan kami, karena firman-Mu berkata, Engkaulah yang memelihara kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kalau ada di antara kami yang mengalami persoalan dalam rumah tangga, aku berdoa biarlah Roh Kudus yang penuh kasih menyatukan, mempererat, memberikan kasih yang cinta yang kembali disegarkan dalam kehidupan rumah tangga Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Aku berdoa kalau ada di antara anak-anak-Mu yang mengalami persoalan dalam bisnis dan pekerjaan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan hikmat kepada anak-anak-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu untuk melewati segala sesuatu yang terjadi. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dan firman Tuhan yang boleh diberitakan juga kiranya boleh menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi tuntunan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga menjadi kekuatan buat kita, semoga bisa menuntun kehidupan saudara untuk memutuskan segala sesuatu dalam melewati masa-masa sulit, masa-masa yang panjang yang kita belum tahu kapan berakhirnya. Tapi kita harus percaya, kita tetap semangat bahwa Tuhan pasti memelihara kehidupan saudara dan saya. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.